Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara mengerjakan untuk nomor 2 unsur kebahasaan teks eksposisi. Untuk contoh teks Ibu mengambil yang eksposisi ilustrasinya. Di sini hanya ada satu paragraf. Jadi yang dikerjakan pun cuma satu ya. Berbeda halnya di soalnya kalian ada 3 paragraf di sirip merah. Jadi 3 paragraf juga yang kalian kerjakan. Oke, untuk yang pertama unsur kebahasaannya di situ ada pronomina. Pronomina atau kata ganti ada dibagi dua, pronomina persona dan juga non persona. Jadi Ibu print seperti ini supaya enak dilihat. Untuk yang personanya dibagi dua lagi, ada tunggal dan jamak. Kalau tunggal, ia, aku, anda, kamu, dia, saudara. Stripnya, stripku, si strip, dan terakhir beliau. Lalu untuk yang jamak ada hadirin, kita, kami, mereka, kalian, para. Dan untuk non persona ada kata penunjuk, ini, itu, situ, sana, begini, begitu, demikian. Lalu untuk penanya berarti ada tanda tanyanya ya. Apa, siapa, di mana, kenapa, mengapa, apakah, dan yang terakhir bagaimana. Jadi ini pronomina atau kata ganti yang harus kalian cari di teks eksposisi yang di soalnya kalian. Dan Ibu contohkan ke dalam contoh eksposisi ilustrasi yang di bawah ini. Zaman yang sekarang ini, oke, di sini ada kata ini. Ini nih ya. Kata ini berarti dia masuk ke dalam pronomina yang penunjuk. Jadi kalian buat seperti ini. Nih. Jadi karena di eksposisi ilustrasi ini contohnya di sini kan hanya satu paragraf ya. Jadi Ibu buatnya cuma satu paragraf aja nih. Di sini ada kata ini. Lalu untuk mencari orang yang benar-benar jujur sangatlah sulit, diibaratkan seperti mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Orang yang sangat jujur sepertinya, kata sepertinya, ini kata dasarnya adalah seperti. Dan untuk imbuhannya adalah stripnya. Jadi kata sepertinya juga masuk ke dalam pronomina yang jenisnya tunggal. Apapun jenisnya, kalau dia ada kata dasarnya dan imbuhannya stripnya atau imbuhannya stripku atau si strip seperti ini, berarti dia masuk ke dalam yang tunggal. Hanya dapat kata kita di sini menjelaskan dia bukan hanya tunggal tapi jamak. Jadi dia menjelaskan tidak hanya satu orang tapi lebih dari satu orang. Jamak ya kita. Jadi masuk di jamak nih. Oke, lalu ketemui hanya dalam waktu keberuntungan saja. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tergoda untuk bersikap tidak jujur, namun seharusnya nilai moral dan agama haruslah dijunjung tinggi agar kebohongan atau tindakan-tindakan curang dapat dihindari. Jadi di situ ada 3 pronomina yang masuk ke dalam eksposisi ilustrasi yang ini. Jadi di sini ada kata sepertinya, kita, dan ini. Untuk paragraf 2, 3, dan 4 karena dia memang tidak ada, jadi nggak Ibu kerjain. Makanya di sini Ibu tandain jika ada. Kalau di tugasnya kalian di situ kan ada 3 paragraf, berarti kalian harus mencari dari nomor paragraf 1, 2, dan 3. Jadi tabelnya seperti ini. Lalu untuk yang nomor 2 ada kata leksikal. Leksikal dibagi menjadi 2. Ada nomina, adjektiva, verba, dan adverbia. Teksnya tetap sama yang Ibu gunakan. Jadi nomina ini kan yang di bab 1 di situ ada abstrak dan nyata. Kalau abstrak itu berarti dia tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi kalau yang nyata berarti dia ada bentuknya. Gitu seperti benda ya. Lalu tapi di eksposisi dia di sini dibagi dasar dan turunan. Maksudnya dasar berarti dia tidak punya yang namanya imbuhan. Jadi jujur ya udah kata dasarnya jujur. Lalu kata turunan itu berarti dia punya kata dasar tumpukan. Kata dasarnya adalah tumpuk. Imbuhannya adalah stripan. Kata keberuntungan berarti di sini adalah kata dasarnya yang beruntung dan untuk imbuhannya adalah kestripan. Lalu kata tergoda di sini kata dasarnya adalah goda, lalu untuk imbuhannya adalah ter.
kebohongan berarti kata dasarnya adalah bohong, dan untuk yang imbuhannya berarti adalah kestripan. Jadi nomina ini sama pengertiannya, dia itu kata benda yang kalau bisa disentuh berarti dia bentuknya nyata, kalau dia tidak bisa disentuh, intinya dia tidak dapat ditangkap oleh panca indera, dia namanya abstrak. Jadi kalian golongkan dulu ke dalam sini, abstrak dan nyata, baru kalian masuk ke dasar dan turunan gitu. Untuk adjektiva itu dia kan kata sifat ya, kata sifat di dalam sebuah cerita yang kalian baca nanti. Semisal dia tidak menggambarkan sifat yang ibu maksudkan di sini, kalian ambil saja sifat manusia gitu ya, biar lebih mudah ngerjainnya. Jadi dari wacana ini ada kata jujur dan ada kata curang gitu. Jadi di kata leksikal tidak usah dibuat paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 karena terlalu banyak, ininya udah banyak ya. Jadi dibuat aja seperti ini. Untuk verba ini awalannya sama saja seperti di terakhir ibu jelaskan, awalannya ber, di, dan ter. Jadi ada kata mencari, diibaratkan, menyebabkan, bersikap, dijunjung, dihindari. Semisal dia ada kata menyebabkan 2 kali, itu kalian tidak usah tulis 2 kali, jadi 1 kali aja. Lalu untuk adverbia di wacana ini kebetulan tidak ada. Jadi adverbia itu adalah kata keterangan. Kata keterangan yang dimaksud di sini bisa diambil dari keterangan waktu, suasana, tempat. Kalau misalnya waktu berarti pagi hari, sore hari, sekarang ini. Oh berarti tetap ada ya, zaman yang sekarang ini. Nah berarti ada kesalahan dari ibu nih. Sekarang ini itu masuk ke dalam yang waktu. Jadi kalian bisa masukkan di sini. Lalu ada suasana itu membahagiakan, menyedihkan, mengharukan, itu suasana tuh. Untuk tempat berarti di rumah, di sekolah, ke lapangan, dan sebagainya. Jadi untuk kata leksikal itu tuh. Untuk konjungsi itu adalah kata hubung yang menjelaskan tentang atau menyambungkan dari kalimat ke satu kalimat lainnya supaya lebih nyaman dibaca gitu. Untuk yang konjungsi pun kalian tidak perlu buat seperti per paragraf karena terlalu banyak. Jadi buat saja ada seperti ini aja kolomnya. Yang di sini di ilustrasi di sini kata untuk konjungsinya yang pertama ada kata untuk. Kalau misalnya tidak ada kata untuk, itu pasti tidak efektif kalimatnya atau enggak nyambung. Zaman yang sekarang ini mencari orang yang benar-benar jujur, kata yang ini juga adalah konjungsi. Kalau tidak ada pun jatuhnya tidak efektif gitu. Sangatlah sulit. Diibaratkan seperti, kata seperti juga. Mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Orang yang sangat jujur, ada kata yang lagi ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya atau katanya itu sudah masuk, itu kalian tidak perlu tulis lagi. Jadi kalian untuk yang ketiga itu hanya mencari konjungsi di dalam kalimat atau di dalam teks sirip merah itu. Jadi itu saja dari ibu, semoga dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.